Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya, edisi Kamis, tanggal 28 Juli 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di hari baru yang Tuhan anugerahkan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga yang selalu mengasihi dan memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan akan hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Turunlah ya Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan baca, kami boleh pakai sebagai pedoman, tuntunan dalam langkah hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Oleh Lembaga Alkitab memberikan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sungguhkah kita
telah mengenal Dia? Mana saraka ditandai tonganmu? Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kau mengenal tetangga sebelah rumah kita?" Anaknya menjawab, "Tentu." Ayahnya bertanya lagi, "Apakah kau tahu makanan kesukaan mereka?" "Aku hanya tahu mereka adalah tetangga kita." Kata ayahnya, "Kau tidak mengenalnya dengan baik. Kau hanya mengetahui bahwa mereka tinggal di samping rumah kita." Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, "Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Mereka yang tidak mengenal Allah menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan segala kecemaran. Tetapi kata Paulus, "Kamu bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu, orang yang mengenal Allah akan hidup menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan karena itu, sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah, harus membuang dusta, berkata benar, dan tidak membiarkan diri membuat dosa. Jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Sebagai manusia baru, hidup dalam kasih mesra terhadap semua orang dan hidup saling mengasihi. Pertanyaan bagi kita, apakah kita telah mengenalnya dengan baik atau hanya sekedar tahu bahwa Allah itu kasih? Saat kita berkata bahwa kita mengenal Allah, maka kita telah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kenallah Allah lebih dalam, lakukanlah perintahnya, sebab kita ini umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami lebih mengenal-Mu, apa kehendak-Mu dalam setiap rencana hidup kami. Berkati semua rencana hidup kami, biarlah rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk menerima semuanya apa kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang jadi. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan Engkau hiburkan, yang bersuka cita berkati mereka dalam kesukacitaannya dan selalu bersyukur. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil, berkati dalam pertumbuhan, yang sekolah Engkau tuntun agar mereka boleh mencapai cita-citanya. Orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka agar bisa menikmati masa-masa tua, masa-masa indah di kehidupannya. Berkati juga pemerintah kami, berikan kebijaksanaan agar bisa memerintah kami dan memperlakukan kami sebagai rakyatnya dengan adil. Berkati semua rencana pelaksanaan acara pendewasaan Gereja Toraja Jemaat Bogor yang akan dilaksanakan tanggal 30. Berkati semua panitia agar acara boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kami, terutama rencana Tuhan. Dahului segala rencana kami hari ini Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Tuntun sertai kami di jalan,
Biarlah di dalam kerja kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami layani dan orang-orang yang bertemu dengan kami. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Bapa dalam surga, tuntun kami di dalam melakukan semua perintah-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua rencana kerja kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.